Baik, acara selanjutnya yaitu penyerahan Vandel. Sebagai bentuk apresiasi dan kenang-kenangan atas kerjasama ini, acara dilanjutkan dengan penyerahan Vandel. Mohon persediaannya Saudara Saiful Ilham Al-Hanan dan Bapak atau Ibu untuk mengambil tempat di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Salma Nur Nabila, biasa dipanggil Salma. Nah, saya dari kampus Universitas PGRI Madiun. Bu Salma. Di sini saya akan menjelaskan tentang peningkatan kapasitas keuangan bank sampah Sapu Jagat Mandiri Ringginanggung Magetan melalui pelatihan perhitungan harga pokok penjualan. Di sini saya menyampaikan materi dengan rekan saya. Perkenalkan, saya Aprilia Eka Saputri, bisa dipanggil Eka. Di sini saya akan menemani Mbak Salma untuk menjelaskan terkait harga pokok penjualan. Sebelum masuk ke detail, penting untuk tahu bahwa HPP atau harga pokok penjualan adalah kisaran biaya yang digunakan dalam setiap kegiatan produksi suatu barang atau jasa. Nah, biaya yang menjadi komponen HPP merupakan biaya-biaya langsung selama proses produksi. Nah, bicara soal biaya adalah semua uang yang dikeluarkan untuk menjalankan operasional dari bahan baku hingga gaji karyawan. Untuk menghasilkan produk atau jasa yang dijual dalam bank sampah atau biaya, termasuk biaya pembelian sampah dari nasabah, biaya pembelian, peralatan, dan biaya operasional harian. Lalu ada yang namanya biaya langsung. Nah, biaya yang berhubungan langsung dengan proses produksi barang dan dapat dilacak kembali ke objek tertentu. Dalam bank sampah, biaya langsung contohnya upah karyawan, biaya pengelolaan sampah daur ulang. Nah, HPP dalam hal bank sampah berarti biaya yang dihitung dari langkah awal yaitu pengembalian sampah dari nasabah, proses pemilahan sampah, proses pengolahan dan daur ulang, sampai akhirnya menjadi produk jadi dan siap dijual. Nah, HPP digunakan untuk menentukan harga dasar dalam penjualan barang. HPP ini dijadikan sebagai patokan barang laba yang diinginkan dari penjualan suatu produk. HPP terdiri dari 4 komponen dalam harga pokok penjualan. Yang pertama yaitu harga bahan baku. Bahan baku ini terkait dengan bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi, berarti bahan baku ini termasuk pembelian sampah dari rumah-rumah warga. Selain bahan baku seperti pembelian sampah dari warga, ada tenaga kerja langsung yang merupakan biaya upah yang dibayar kepada pekerja yang langsung terlibat dalam proses produksi barang. Lalu ketiga ada biaya overhead pabrik, biaya di luar biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung seperti biaya bensin, biaya kantong kemasan. Lalu keempat ada yang namanya biaya produksi tidak langsung, seperti biaya perawatan mesin, servis mobil, pengangkut sampah, dan biaya sewa bangunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Eka. Nah, rumus perhitungan HPP sendiri terdiri dari biaya bahan baku. Biaya bahan baku seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Salma tadi, bisa seperti biaya bahan yang digunakan seperti plastik atau mungkin cup tempat minum seperti teh gelas dan sebagainya. Selanjutnya biaya bahan baku nanti akan ditambah oleh biaya tenaga kerja langsung. Ini berkaitan dengan biaya gaji karyawan. Juga ditambah biaya overhead pabrik, lalu dibagi dengan jumlah unit produksi. Jumlah unit produksi ini berkaitan dengan jumlah unit yang dihasilkan dari biaya bahan baku yang digunakan.
Nah, untuk menetapkan harga jualnya bisa menggunakan rumus HPP ditambah margin atau keuntungan yang diinginkan. Jadi dari HPP yang sudah dihasilkan tadi bisa ditambahkan keuntungan yang diinginkan dari produk tersebut. Itu nanti akan menghasilkan harga jual. Nah, langkah-langkah dari perhitungan HPP yang pertama adalah menghitung bahan baku yang tersedia. Bahan baku ini bisa dihitung dari persediaan awal ditambah dengan pembelian sampah dikurangi potongan-potongannya. Nah, yang kedua, dengan menambahkan biaya tenaga kerja langsung dan total BOP bulanan atau tahunan. Yang ketiga, dibagi dengan total biaya produksi dari unit keluar. Contohnya, dari 1 ton sampah, bahan yang digunakan misalkan 1.400.000, ditambah tenaga kerja yaitu 400.000, ditambahkan dengan BOP 500.000, ini nanti akan menghasilkan HPP sebesar 2.300.000 per ton. Nah, selanjutnya, dari HPP itu akan ditambahkan dengan keuntungan yang diinginkan. Misalkan 5% dari HPP-nya. HPP-nya tadi kan 2.300.000. 5% dari 2.300.000 adalah 115.000. Lalu dari HPP itu tadi ditambahkan dengan margin atau keuntungan yang diinginkan sebesar 115.000 dan totalnya adalah 2.990.000 per ton untuk harga jualnya. Terakhir, menghitung laba kotor dengan pendapatan jual dikurangi HPP. Laba kotornya adalah dari harga jual tadi sebesar 2.990.000 per ton dikurangi dengan HPP-nya yaitu 2.300.000 dan didapatkan laba kotor sebesar 690.000. Nah, kesimpulannya itu HPP menjadi fondasi utama dalam operasional bank sampah yang mencakup biaya langsung produksi mulai dari pembelian sampah sebagai bahan baku, upah tenaga kerja langsung, hingga biaya overhead pabrik dan produksi tidak langsung, seperti perawatan peralatan atau sewa fasilitas. Komponen-komponen ini dihitung secara sistematis dari persediaan awal, pembelian, hingga output akhir, sehingga menghasilkan harga dasar yang akurat untuk menetapkan harga jual dengan margin keuntungan yang diinginkan. Pendekatan ini memastikan transparansi biaya, pengendalian laba kotor melalui selisih pendapatan jual dan HPP, serta mendukung pengambilan keputusan strategis untuk keberlanjutan usaha daur ulang sampah. Untuk Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan untuk materi ini. Monggo, Bu. Ibu. Tanya jawab apa ya, Mbak? Boleh. Terkait dengan keuntungan tadi, Mbak. Keuntungan tadi kan dari di atasnya 5%, terus di bawahnya kok perhitungannya 30%. Mohon maaf Bu, itu ada salah. Oke. Nanti itu bagi cerita kopian dulu. Bagi mau kemen Pak. Jadi kalau pengambilan laba itu maksimal, adakah maksimalnya berapa persen dari HPP? Nggak ada maksimalnya. Nggak ada. Sesuai keinginan aja mau ambil keuntungannya berapa persen. Terima kasih. Pertanyaannya dicatat ya sih. Mungkin Bapaknya Cukup belum tadi. Itu potongan apa itu? Sama potongan. potongannya potongan kalau misalkan ada barang pembeli sampah kan mungkin ada potongan kayak diskon gitu. Jadi potongan dari dipotong, Mbak.
Umuran lah potongan jelo potongan. Jadi Pembelian sampah. diskon kan ini? Diskon. Diskon. Berarti kalian hitung HPP itu tidak termasuk teks pajak. Oh, Oh, enggak. Teks itu nanti perhitungannya beda lagi. Bukan HPP. HPP sudah dihitung pajak. Oh, gitu. Kalau pajak biasanya yang nanggung itu Kalau ditambahkan di harga jual gitu Mbak. kalau pajak itu biasanya perhitungannya di laporan akhirnya. Ya deh, tambahan lagi deh. Coba Bapak Ibu-ibu. Cukup? Cukup, Mbak. Baik, acara yang selanjutnya yaitu pengisian post-test. Setelah menerima materi tadi, kami mohon Bapak Ibu kembali mengisi lembar post-testnya. Ujiannya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pengisian pretest. Sebelum kita masuk ke materi, kami mohon ketersediaan Bapak atau Ibu untuk mengisi lembar pretest yang sudah disediakan. Mangan lho ujian iki. Yo. Sing kuliah kono sing ujian kene. Wis ora nggo pulpen pisan. Kepada pemateri dan Bapak Ibu yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir, semoga banyak ilmu yang didapat memberikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya memohon maaf apabila dalam membawa acara pada hari ini terdapat tutur kata serta perbuatan yang kurang berkenan di hati hadirin semua. Saya dan rekan saya pamit undur diri, semoga kita bisa dipertemukan di acara-acara yang akan datang dengan kegiatan dan pembahasan yang lebih bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan tempat, dimohon Bapak Ibu tetap di tempat karena kita akan melakukan sesi foto bersama sebagai dokumentasi kegiatan hari ini. Siap.